Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali teman-teman anak-anak di ruang digital. Semoga meskipun perjumpaan ini lewat ruang digital, tapi semangat belajarnya anak-anak teman-teman selalu membara gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait cara meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia. Ini salah satu topik penting yang diajarkan di kelas 11 SMA, SMK, MA supaya kita ikut meniru atau semangat, ada figur yang kita contoh gitu ya. Siapa sajakah? Mari kita pelajari. Pertama pertanyaannya adalah mengapa kita perlu meneladani ulama, ya kan? Yang jelas al ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama adalah penerus para nabi. Karena kita tidak menangi zamannya nabi, maka ulama ini adalah penerusnya, pewarisnya. Maka kita dengan meneladani para ulama, secara tidak langsung kita meneladani para nabi Allah Subhanahu wa taala. Dua, ulama adalah penyebar Islam, teman-teman. Jadi ya karena penyebar kita harus dekat-dekat supaya tidak jauh-jauh dengan para ulama yang menyebarkan Islam. Tidak ada salah paham, tidak ada pemahaman dan seterusnya gitu ya. Beliau berinspirasi. Namanya ulama jelas secara keilmuan itu sudah bagus, secara rohani, secara emosional pasti sudah dijamin ya kan. Nah, berikutnya ini dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang intinya kita harus manut ulama karena ulama membawa risalah keilmuan dan keteladanan. Itu ada di surat Al-Baqarah 269 dan surat Az-Zumar ayat 9. Di hadis juga menekankan pentingnya mencari ilmu dan meladani orang-orang berilmu sebagai jalan menuju kebaikan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ibarat kita dekat ulama itu seperti kita dekat dengan bakul minyak wangi ya anak-anak ya. Jadi kita ketularan wanginya ya kan. Tapi kalau kita deket-deket sama tukang mohon maaf yang efek baunya itu nggak enak, seperti contoh pekerjaan apa ya yang memicu bau-bau yang tidak sedap gitu. Meskipun kita tidak melakukan tapi kita akan kena dampaknya. Siapa saja tokoh ulama yang go to internasional? Jelas Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini guru besar di Mekah dan muridnya sudah tidak diragukan lagi. Kitab-kitabnya kalau di pondok biasanya ada Tafsir Munir, ada Minhajul Abidin dan sebagainya ya kan. Ini perkenalan aja teman-teman. Nanti bisa dipelajari lagi tentang siapa beliau-beliau ini. Tokoh tasawuf Syekh Abdul Rauf bin Ali Asingkili, Aceh ini ya. Berikutnya ada Syekh Muhammad Shaleh bin Umar Al-Samarani ya. Ini ulama besar juga di Makkah Madinah. Jadi meskipun orang Indonesia, tapi kalau dia alim di luar negeri pun seperti di Makkah Madinah, beliau akan jadi rujukan gitu ya. Jadi kita harus bangga jadi anak orang Indonesia. Itu banyak ulama kita juga yang go to internasional gitu ya. Pelajaran berharga dari kehidupan beliau-beliau para ulama yang go to internasional. Satu, teman-teman, ketekunan menuntut ilmu. Jadi dimanapun, kapanpun, anak harus tetap haus akan ilmu. Meskipun sudah lulus SMK, SMA, kalau mau lanjut kuliah. Kalau memang sudah di dunia kerja, jangan berhenti, terus belajar. Karena menuntut ilmu itu nggak harus di dalam ruangan kelas itu kak ya. Seperti ruang digital ini kita bisa juga belajar bersama ya kan. Dimanapun itu yang penting kita niatkan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Fardu teman-teman, wajib bagi orang muslim dan muslimat. Mulai dari buayan sampai ke liang lahat gitu ya. Keikhlasan berdakwah beliau, keteguhan akidah beliau, dan adaptasi dan kontribusi dari ulama-ulama ini yang perlu kita contoh gitu ya. Bagaimana kita meneladani beliau-beliau di era modern?
karena era beliau dengan era sekarang kan berbeda. Satu, semangat belajar tanpa henti, menjadi agen perubahan yang positif. Ayo kita aktif di sosmed, kita aktif di komunitas dengan cara memberikan efek yang baik kepada lingkungan kita. Termasuk saya membuat konten tentang pendidikan di YouTube ini dalam rangka menjadi agen perubahan positif, bagaimana saya menumbuhkan circle yang baik bagi mahasiswa saya, murid-murid saya, supaya dimanapun mereka ketika ingin belajar bisa membuka channel ini dan belajar bersama-sama, ya kan? Menjaga akhlak dan moral dan berkontribusi pada umat sekecil apapun, bisa ngajari alif bakta atau ikut mensukseskan acara sholawatan, ikut mensukseskan acara peringatan hari-hari besar, itu sudah dinilai kontribusi yang positif buat umat, daripada kita melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan warga, minum-minuman, tawuran dan sebagainya. Jangan ya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai generasi penerus, anak-anak muda, pelajar, harus mengikuti semangat para ulama yang sudah mendahului kita, belajarnya, ketekunannya, dan ketawaduannya. Saya kira itu teman-teman belajar kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini salah kepercayaannya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sharing dan tanya jawab silahkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.